Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran IPA hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Apa itu klasifikasi anak-anak? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Tujuan dari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup yaitu mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai makhluk hidup. Siapa bapak klasifikasi kita? Anak-anak, bapak klasifikasi itu adalah Carolus Linnaeus. Pembagian kingdom menurut Carolus Linnaeus ada dua anak-anak, yang pertama Plantarum, yang kedua adalah Animalia. Sedangkan pembagian kingdom menurut Whittaker yang akan kita pelajari ada 5, yaitu Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantarum. Untuk kingdom Monera dibandingkan dengan kingdom Protista, apa perbandingannya anak-anak? Kita lihat di sini ada gambar Monera dan gambar Protista. Di sini inti sel pada Monera DNA-nya masih tersebar karena belum mempunyai membran inti sel. Sedangkan pada Protista di sini inti selnya sudah mempunyai inti selnya sudah mempunyai membran inti sel sehingga DNA-nya sudah tidak tersebar. Ini bisa kita lihat pada tabel perbedaan Monera dan Protista. Monera itu ciri utamanya yaitu tidak mempunyai membran inti, sedangkan Protista ciri utamanya yaitu mempunyai membran inti. Untuk Monera di sini sifatnya heterotrof, sedangkan Protista sifatnya adalah autotrof. Untuk Monera itu membelah secara amitosis, sedangkan Protista itu membelah secara mitosis. Monera ini organelnya lebih sederhana dibandingkan dengan Protista. Untuk kingdom fungi selanjutnya, kalian apakah pernah memakan fungi atau jamur tiap hari? Ini bisa kita lihat, jamur atau fungi yang tiap hari kita makan adalah Rhizopus atau jamur tempe. Ini adalah jamur sejati yang sering kita lihat bentuknya seperti payung. Ini anak-anak bagian-bagian dari jamur, ada tangkainya yang disebut dengan sporangiofor, kemudian ada kotak spora yang disebut dengan sporangium. Di dalam kotak spora ini anak-anak terdapat spora. Sedangkan antara yang satu dengan yang lain ini dihubungkan dengan hifa stolon. Sedangkan akarnya ini disebut dengan rhizoid. Kemudian kingdom Animalia, pernahkah kalian memakan daging ayam anak-anak? Ini tentu kalian semua sudah pernah memakan daging ayam. Pernahkah kalian memotong cacing? Ini gambar cacing. Anak-anak ya, dari kedua gambar ini, ayam dan cacing, manakah di antara ayam dan cacing yang mempunyai tulang? Kalian tentu pastinya bisa menjawab. Yang mempunyai tulang itu adalah ayam. Sehingga kita bisa mengelompokkan kelompok kingdom Animalia menjadi dua, yaitu avertebrata dengan vertebrata. Ingat-ingat ya anak ayah, A itu artinya tidak, jadi A itu tidak. Vertebra artinya tulang belakang, berarti avertebrata, hewan yang tidak punya tulang belakang. Sedangkan vertebrata di sini adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Untuk vertebrata di sini dikelompokkan menjadi 5 kelas anak-anak, yaitu Pisces, Aves, amfibi, reptil, yang terakhir yang tidak kelihatan ini adalah mamalia. Avertebrata tadi sudah saya singgung, yaitu tidak punya tulang belakang. Ini kalau kalian anak-anak melihat film kartun SpongeBob, di situ ada jenis-jenis avertebrata, hewan yang tidak punya tulang. Anak-anak ya, ini bisa kita lihat di antaranya ada Squidward, gurita yang tidak punya tulang. Kemudian ada Petrix atau bintang laut juga tidak punya tulang. Kemudian ada SpongeBob, yaitu spon yang ada di dalam laut juga tidak punya tulang anak-anak. Kemudian ada tuan crab atau kepiting. Ini juga tidak punya tulang, yang bagian yang keras itu adalah cangkang, bukan tulangnya anak-anak.
Kemudian ada siput atau yang di film SpongeBob yang disebut dengan Gary. Kemudian ini yang biasanya ditangkap oleh SpongeBob dan Patrick juga tidak punya tulang, yaitu ubur-ubur. Ini anak-anak macam-macam invertebrata, ada porifera, ini tadi adalah SpongeBob, Solenterata, ini contohnya Solenterata adalah ubur-ubur. Kemudian Echinodermata, ini contohnya Patrick atau bintang laut. Kemudian ada Vermes atau cacing, ada Mollusca, tadi contohnya adalah Giri. Kemudian ada Arthropoda, ini contohnya adalah serangga atau insekta. Kemudian untuk vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, anak-anak. Ada Pisces, ini adalah ikan. Kemudian ada amfibi, adalah katak. Kemudian ada reptilia, di sini contohnya adalah ular. Kemudian ada aves yang keempat, itu adalah kelompok unggas. Di sini contohnya adalah burung. Kemudian mamalia, ini adalah kelompok hewan yang menyusui. Di sini contohnya adalah singa. Untuk pertemuan hari ini kita sampai Kingdom Animalia anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan ke Kingdom Plantarum atau kelompok tumbuhan. Selamat belajar anak-anak. Nanti kita lanjutkan materi, ketemu lagi pada materi Plantarum. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.